Nah, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang pertama kali masuk di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Sungai Muara Kamam di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Nah, sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Purnawara adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kamu pahami bahwa setelah Kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, di Jawa bagian barat muncul Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Nah, adapun prasasti itu berupa Palawa yang berbahasa Sanakerta. Prasasti itu adalah satu, prasasti Tugu, dua, prasasti Cirauten, tiga, prasasti Karbonponi, tiga, prasasti Muara Cianten, empat, prasasti Jambu, lima, prasasti Cidanghiang, enam, prasasti Pasir Awi. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah penguasa Kerajaan Kalingga. Agama yang pertama dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Nah, kita masuk yang keempat, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. Satu, prasasti kedudukan bukit, prasasti Kalangtuo, dan prasasti Telaga Batu, prasasti Karanggerahi. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya, ada beberapa faktor yang mendorong Sriwijaya antara lain yaitu letak geografis. Letak geografis dari kota Palembang. Dua, runtuhnya Kerajaan Punan di Vietnam. Nah, yang kedua, faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya yaitu runtuhnya Kerajaan Punan di Vietnam akibat serangan dari Kamboja. Nah, yang ketiga, perkembangan politik dan pemerintah. Nah, yang ketiga ialah perkembangan politik dan pemerintah. Ini adalah satu faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya. Adapun daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain ialah daerah Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung.
Yang kedua, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu. Yang ketiga, Pulau Bangka, jalan perdagangan internasional. Yang keempat, daerah Jambi, terletak di tepi Sungai Batanghari. Yang kelima, Tanah Genting. Tanah Genting Kera merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Yang keempat, Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Nah, pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, dekat pantai perdagangan, menjadi cepat berkembang. Yang kelima, Kerajaan Mataram kuno. Keberadaan lokasi kerajaan ini dapat dirangkakan berada di sekeliling pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, yaitu Gunung Merbau, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Serayu. Di sebelah timur terdapat Gunung Layu. Nah, kita masuk ke perkembangan pemerintahan. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa di Jawa sudah berkuasa seorang raja yang bernama Sanna. Menurut prasasti Canggal yang berkembang tahun 1732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sanna telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sanna. Nah, kita masuk ke 6, Kerajaan Kediri. Kehidupan politik pada bagian Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Gerasakan yang berkuasa di Janggela. Beberapa karya sastra yang terkenal sebagai berikut, yaitu kitab Bhattayuda, yang kedua kitab Kresayana, yang ketiga kitab Samaradana, yang keempat kitab Lubdaka. Nah, kita masuk ke yang ketujuh, yaitu Kerajaan Singasari. Adapun raja-raja yang memerintahkan Kerajaan Singasari, yang pertama
Nah, raja yang pertama kerajaan Singasari ialah Ken Arok, berkuasa pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua dipimpin oleh Raja Anusapati pada tahun 1248 Masehi. Yang ketiga dipimpin oleh Ronggowuni dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Yang keempat dipimpin oleh Kartanegara mulai dari 1268 sampai 1292 Masehi. Kartanegara menginginkan wilayah Singasari hingga meliputi seluruh Nusantara. Beberapa daerah berhasil ditaklukkan, misalnya Bali, Kalimantan Barat, Nah, inilah beberapa kerajaan yang ditaklukkan oleh kerajaan Singasari, yaitu pertama Bali, yang kedua Kalimantan Barat Daya, yang ketiga Maluku, yang keempat Sunda, yang kelima Pahang. Perkembangan politik dan pemerintahan untuk menciptakan pemerintah yang kuat dan teratur, ketenegaraan yang telah berbentuk bareng-bareng pelaksanaan sebagai penguasa tertinggi. Kemudian raja mengangkat tim penasihat yang terdiri atas Rakyan I Hiono dan Rakyan I Sirikan dan Rakyan I Halu. Yang ke-8 kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit. Setelah Singasari jatuh, berdirilah kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Antara abad ke-12 ke-15, berdirinya kerajaan ini sebenarnya sudah direncanakan oleh Kertarajasa Jawardhana Raden Wijaya. Yang ke-9 kerajaan Buleng. Yang ke-9 kerajaan Buleng. Kerajaan Buleng dan kerajaan dinasti Warmadewa di Bali, menurut berita Cina, di sebelah timur kerajaan Kalingga ada daerah PO2 atau DWA, PA, dan TAN yang dapat disamakan dengan Bali. Adat istiadat di Dewa Paatan sama dengan kebiasaan orang-orang Kaling. Misalnya, penduduk biasa menulis daun lontar. Yang ke-10 kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan
tulang bawang. Dari sumber-sumber sejarah Cina, kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung adalah kerajaan yang disebut Bawang atau tulang bawang. Yang keempat, kerajaan Kota Kapur. Dari hasil penelitian arkeologi yang dilakukan di Kota Kapur, Pulau Bangka. Nah, tadi kan ini bagian A, B. Nah, sekarang kita akan masuk bagian C. Yaitu terbentuknya jaringan Nusantara. Yaitu C, terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam merupakan jalur pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintas. Bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat ini merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara, dan dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang dikenal dengan nama jalur Sutra. Nah, kita masuk ke D. Akulturasi kebudayaan. Nah, bagian D ini adalah akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia asli sebagai berikut, yaitu seni bangunan, yang kedua seni rupa dan seni ukir, yang ketiga pertunjukan, yang keempat seni sastra dan aksara, yang kelima sistem kepercayaan roh nenek moyang dipuji oleh orang yang masih hidup atau disebut dengan animisme. Nah, dari materi pertama ini, di sini ada yang perlu ditulis ini. Nah, sampai sini kita bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia. Membahas tentang pedagang, penguasa dan perjuangan di masa klasik Hindu-Buddha, di mana kamu sudah memulai pelajaran hari ini. Masa Hindu-Buddha berlangsung selama kurang lebih 12 abad. Dan babakan masa Hindu-Buddha terbagi menjadi 3, yaitu satu,
pembunuhan, pembunuhan, Nah, dari ketiga periode ini, pada abad ke-16, agama Islam yang mulai mendominasi Nusantara. Namun, tidak berbagai pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha hilang tergantikan kebudayaan Indonesia. Agama Islam mengakomodasi peninggalan Hindu-Buddha, tentunya dengan melakukan motivasi agar tetap berselang beberapa abad. Wujud peradaban Hindu-Buddha masih dapat kita saksikan hingga sekarang, misalnya dalam perwujudan sastra dan arsitektur. A. Candi Borobudur terletak di kota Magelang. Jawa Tengah. Dari berbentuk arsitektur candi itu merupakan candi Buddha. Candi yang megah itu pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban. Sementara itu, di Sumatera terdapat kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Cara dan jalur proses masuknya dan berkembangnya pengaruh Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat teori tersebut dijelaskan pada uraian berikut. Pertama, sering disebut dengan teori kesatria. Dalam kaitan ini, RTTC Mujaddar berpendapat bahwa munculnya kerajaan berpengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peran kaum kesatria atau prajurit India. Kedua, teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat NTJ Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Satu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini dipandang sebagai kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muara Kamang di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara. Sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kalian pahami bahwa setelah Kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara bagian barat. Yang kedua, prasasti. B. Prasasti. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga.
Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu, yaitu namanya Ratu Sima. Ratu Sima adalah penguasa dari Kerajaan Kalingga. Agama utama yang dianut oleh penduduk Kalingga pada umumnya adalah Buddha. Yang keempat, Kerajaan Sriwijaya. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut: prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Talang Batu, prasasti Karanggerahi, perkembangan Sunjeo Polana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat teori tersebut dijelaskan pada uraian berikut. Pertama, disebut dengan teori kesatria. Teori kesatria. Dalam kaitan ini, Erci Menyandar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau peranan prajurit India. Yang kedua, teori Waisya. Yang kedua, teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krum yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk adalah kaum pedagang. Nah, yang B, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Sunjeo Polana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, yaitu cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat teori tersebut dijelaskan pada uraian berikut. Pertama, disebut dengan teori kesatria. Teori kesatria. Dalam kaitan ini, Erci Menyandar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau peranan prajurit India. Yang kedua, teori Waisya. Yang kedua, teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krum yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk adalah kaum pedagang. Nah, yang B, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha.